Jadi untuk petani sawit pemula sangat cocok ya. Tepat sekali jika teman-teman menonton video ini ya. Simak videonya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen pupuk NPK Mutiara 16-16-16 untuk diaplikasikan di kebun sawit ini ya. Jadi kenapa saya mengatakan eksperimen ya? Padahal ini pupuk umum ya yang sudah nyata-nyata sering digunakan oleh petani sawit ya. Jadi ada dua faktor ya teman-teman ya. Yang pertama, di kebun ini memang sama sekali belum pernah saya berikan pupuk NPK Mutiara ini ya. Itu sebabnya saya katakan eksperimen ya. Menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, banyak petani yang bilang bahwasanya pupuk NPK Mutiara 16-16-16 ini ya, pokoknya sejenis dari NPK Mutiara ini, jika sudah diaplikasikan nanti saat kita berhenti tidak menggunakan pupuk ini ya, berhenti dengan penggunaan pupuk ini, maka sawit itu tidak akan berbuah ya. Jadi akan mengalami masa trek yang dahsyat ya. Jadi di situ akan saya lakukan sebuah percobaan ya teman-teman ya. Jadi nanti yang pastinya ini dalam waktu sekitar 6 bulan ke depannya akan saya review lagi tentang hasilnya seperti apa ya. Karena terus terang kemarin di tahun kemarin ini saya nggak ada pupuk, jadi sekarang saya masukkan NPK 16-16 ini ya teman-teman ya. Jadi seperti apa nanti hasilnya ya. Dan kalau masalah faktor kedua tadi ya, kata orang setelah diberi pupuk NPK Mutiara, jika kedepannya berhenti tidak menggunakan pupuk ini lagi, sawit itu akan berhenti berbuah atau mengalami trek yang dahsyat. Nanti sekitar tahun kedua akan saya review lagi ya, tapi itu masih lama teman-teman ya, karena prosesnya panjang ya teman-teman ya. Jadi untuk melihat hasilnya ya dari pemupukan tahun ini, tahun kedepannya akan kita lihat hasilnya teman-teman ya. Jadi untuk 6 bulan kedepannya ini setelah kita tabur, maka dia akan terlihat di daun dan di batang ya, dan juga di bakal buah. Hanya itu ya teman-teman ya. Kalau untuk hasil panennya itu belum meningkat ya dalam 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi pembentukan bakal buah dan pembentukan pucuk-pucuk dan juga daun ya, itu akan terlihat nantinya teman-teman ya. Jadi ini sebabnya saya beri judul eksperimen ya, menggunakan pupuk 16-16-16 ya. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya nanti akan kita review secara lengkap ya teman-teman ya. Jadi seperti ini NPK Mutiaranya ya. Sebelum kita melakukan proses pemupukannya, kita lihat dulu ya unsur hara yang ada di pupuk NPK Mutiara ini teman-teman ya. Ini dia. Di sini ada unsurnya. Unsur haranya nitrogen sebanyak 16%, fosfat 16%, kalium oksida 16% ya teman-teman ya. Jadi di sini pupuknya lengkap ya teman-teman ya. Pupuknya sudah lengkap. Jadi jika kita sudah menggunakan pupuk ini, kita tidak menggunakan urea lagi dan fosfat lagi seperti contohnya seperti TSP, itu tidak masalah ya teman-teman ya. Satu macam ini saja ya. Jadi kalau untuk pelengkapnya sebelum kita beri pupuk ini, ada baiknya juga kita beri pupuk dolomit terlebih dahulu 2 minggu sebelum pemupukan ini ya teman-teman ya. Tapi karena kalau punya saya ini karena sudah bagus ya, warna daun sudah bagus, jadi zat asamnya saya rasa tidak perlu diberi pupuk dolomit lagi, jadi langsung saya beri ini ya. Oke, pemupukannya ini teman-teman ya. Ini ada ditumbuhi rumput-rumput halus seperti ini ya. Ini sengaja ya teman-teman ya, karena ini musim panas, sengaja tidak saya bersihkan dulu ya. Ini. Jadi fungsinya ini untuk bisa menjaga kelembapan tanah ya. Jadi kalau pagi rumput-rumput ini akan memproduksi embun dan menjaga kelembapan tanah. Ini contohnya tanahnya masih lembab teman-teman ya. Jadi ini sangat membantu untuk proses peresapan pupuk ya teman-teman ya, supaya lebih cepat meresapnya. Jadi ini memang sengaja tidak saya bersihkan rumput-rumput halus seperti ini teman-teman ya. Ini seperti itu. Ini sengaja tidak saya bersihkan ya. Oke, langsung saja kita buka pupuknya ya. Oke, jadi ini sudah kita buka teman-teman ya. Jadi di dalamnya ada ikatnya kembali teman-teman seperti ini ya teman-teman ya. Ini. Jadi ini sangat aman ya jika pupuk ini ya tidak keluar ke dalam ke sisi luar karung ya. Nah, jadi kalau untuk bentuknya sendiri ya, ini teman-teman ya,
butiran-butiran seperti TSP juga ya teman-teman ya. Ini berwarna biru ya. Ini warna biru dan ini sangat mudah larut ya di air ya. Ini dengan kandungan nitrogennya ini cepat ya teman-teman ya, sangat cepat larut ya. Apalagi terkena embun yang rumput-rumput halus tadi yang saya bilang tadi ya. Ini dia. Ini sangat cepat larutnya. Jika kita masukkan ke air juga ya, ini sangat dingin di tangannya. Ini itu karena unsur nitrogennya. Jadi sudah lengkap, ada kalium, ada nitrogen, dan ada fosfatnya ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan TSP, KCl, dan juga urea karena bisa menggunakan NPK 1616 ini ya. Untuk fosfatnya sudah ada, yang ada di TSP, dan kaliumnya yang di KCl juga sudah dipenuhi, dan nitrogen yang ada di urea juga sudah dipenuhi ya. Jadi kita bisa langsung aplikasikan satu macam ini saja teman-teman ya. Oke. Untuk cara pengaplikasiannya ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan ini ya, gayung ini ya teman-teman ya. Ini ada garisnya ini ya. Ini segaris ini sudah saya takar, ini 1 kilo ya. Jadi untuk pengaplikasiannya, karena ini belum pernah saya beri pupuk ini, saya hanya memberikan 1 kilo per batang ya. Dan ini sudah saya takar sebanyak 1 kilo ya. Nah ini sebanyak garis ini 1 kilo teman-teman ya. Jadi 1 kilo per batang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk cara pengaplikasiannya teman-teman ya. Untuk cara mengaplikasikannya, kita serak di sekeliling batang ya. 1, 2. Ini dalam langkah kedua teman-teman ya. Dalam langkah kaki kedua, yaitu sekitar kurang lebih 2 meter ya. Dalam 2 meter itu kita serakkan saja teman-teman ya. Kalau bisa menyeraknya arah keluar ya, begini. Oke. Jadi ini saya perlihatkan ke teman-teman ya, bagaimana cara saya mengaplikasikannya ya. Ini kita serahkan secara menyebar ya, tidak menumpuk ya. Seperti ini. Jadi ini akar sawitnya itu tidak menumpuk ya teman-teman ya, ada di mana-mana. Jadi itu sebabnya kita serak secara menyebar seperti ini ya, jangan menumpuk ya. Ini. Seperti ini. Jadi sangat cepat dia nanti menyerapnya. Oke. Ini dia seperti ini teman-teman ya. Dan kalau masalah buah sebenarnya ini ya, walaupun tidak saya pupuk, masih banyak teman-teman di atas ya buahnya ya itu. Ya, rata-rata seperti itu ya di sini. Di sawit ini ya, di kebun ini. Masih banyak buahnya ya. Walaupun tahun kemarin tidak saya pupuk ya. Tuh. Tapi buahnya sangat ringan ya. Kemarin saya timbang ada yang 10 tandan ya untuk 100 kilonya. Jadi itu gunanya ya, kita pupuk ya. Ini dia. Jadi untuk tahun depannya, untuk pemupukan tahun ini secara rutin, di tahun depan kita akan menikmati hasilnya. Dan jika kita ingin di tahun-tahun berikutnya tetap hasil maksimal, jadi di tahun depan kita mupuk dan di tahun berikutnya juga mupuk ya. Jadi tidak ada masa treknya teman-teman ya. Oke, kita aplikasikan lagi ke pokok-pokok yang lain ya.
Oke teman-teman, jadi untuk masalah hasilnya ya, nanti sekitar 6 bulan ke depan akan saya review ya bagaimana perkembangan di batang, daun dan buahnya ya, dan bakal buah ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya review kembali ya. Karena sebelumnya ini kalau masalah buah sudah saya bilang ya tadi, buahnya tetap bagus ya walaupun sudah lama tidak saya pupuk, karena dulu saya menggunakan pupuk tunggal ya, bukan pupuk majemuk ya. Dulu saya menggunakan urea, KCl dan TSP, dan sekarang di sini sudah lengkap ya. Ada kadar ureanya, ada kadar KCl-nya dan TSP-nya ya, karena di sini unsur haranya itu sudah ada di sini magnes. Unsur haranya sudah ada di sini nitrogen, fosfat dan kalium ya. Jadi sudah lengkap, KCl sudah ada di sini, TSP sudah ada di sini, dan urea sudah ada di sini. Jadi nanti sekitar 6 bulan ke depan akan saya review kembali tentang hasilnya bagaimana ya, hasil pemupukan dari NPK Mutiara 1616 ini tersebut ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.